Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 41. Halaman 41 adik-adik ya. Di halaman 41 ini ada ayo berlatih, bukan ayo berlatih deng, ada kinerja praktik adik-adik, yaitu bahasa Indonesia. Adik-adik diminta untuk membaca dulu sebuah teks yang berjudul jerapah di kotak berwarna abu-abu ini. Yang akan saya bantu adalah nomor 3, saya baca dulu. Setelah mendengarkan teks laporan tersebut, diskusikanlah soal-soal berikut. 3A, mengapa teks tersebut termasuk laporan pengamatan? Jawabannya silakan ditulis adik-adik. Yang nomor 3A yaitu karena teks tersebut memuat informasi penting yang berisi fakta-fakta sesuai hasil pengamatan. Kemudian yang B, temukan fakta yang terdapat dalam teks laporan tersebut, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana untuk menemukannya. Baiklah, yang pertama-tama yaitu apa. Ya. Contohnya ini apa ya? Fakta untuk kata tanya apa yaitu keunikan jerapah adalah tubuhnya yang tinggi hingga dapat mencapai 6 meter. Itu mengandung pertanyaan apa. Kemudian yang kedua, informasi pentingnya adalah jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Pernyataan ini mengandung kata tanya di mana. Yang ketiga, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalimat ini mengandung kata tanya bagaimana. Selanjutnya, induk jerapah biasanya akan menjauh dari kawannya ketika akan melahirkan. Kalimat ini mengandung kata tanya mengapa. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Kalimat itu mengandung kata tanya siapa. Kemudian yang terakhir kalimatnya adalah jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama yaitu 15 bulan. Dan kalimat ini mengandung kata tanya kapan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan atau tugas yang C. Katanya, tentukan ide pokok pada setiap paragraf, tulis dalam bentuk diagram. Setelah itu, cobalah buat teks hasil pengamatan tentang jerapah dengan bahasamu sendiri. Oke, bagannya kita tulis seperti ini. Yang paling atas ini adalah jerapah, judulnya. Kemudian informasi penting pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah ciri khas atau keunikan jerapah. Paragraf kedua, habitat jerapah. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah perkembangbiakan jerapah. Kemudian teks hasil pengamatan yang harus kita buat adalah gabungan dari ide-ide pokok atau informasi penting yang sudah kita tulis tadi adik-adik. Yaitu keunikan jerapah adalah tubuhnya yang tinggi hingga dapat mencapai 6 meter. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya akan menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Silakan di stop videonya dan disalin teks hasil pengamatan ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 43. Di halaman 43 ini ada ayo berlatih IPS adik-adik. Saya baca ya, nomor 1. Negara mana saja yang menjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utamanya? Pastinya adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Mayoritas atau rata-rata seperti itu. Apa aja negaranya? Yang pertama silakan adik-adik tulis. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Bergerak di bidang apa sajakah kegiatan ekonomi Singapura? Jawabannya adalah jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Sudah ditulis adik-adik. Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Negara manakah yang dijuluki sebagai lumbung padi dunia? Jawabannya adalah Thailand.
Nomor 4, pertanyaannya, apa mata pencaharian utama penduduk negara Kamboja? Jawabannya adalah bertani. Nomor 5, pilihlah 2 negara di Asia Tenggara, tentukan kegiatan ekonomi setiap negara dan kerjasama yang dapat terjalin antara negara tersebut buatlah dalam bentuk tabel. Tabel itu bentuknya seperti ini adik ya. Di sini ya negaranya adik bisa tulis Indonesia dan Malaysia. Oke, Indonesia dulu ya adik-adik ya. Kemudian kegiatan ekonomi di sini adik-adik tulis ini. Pertanian, perkebunan, perikanan, mengirim hasil kebun. Pertanian, perkebunan, perikanan. Adik-adik tulis di sini. Saya ulangi, di sini ditulis pertanian, perkebunan, perikanan. Di sini negara Indonesia. Kegiatannya saya ulangi, perikanan, pertanian, perkebunan. Kemudian yang di sini kerjasamanya adik-adik bisa tulis mengirim hasil kebun ke Malaysia seperti kopi dan teh. Saya ulangi, mengirim hasil kebun ke Malaysia seperti kopi dan teh. Silakan adik-adik tulis di sini. Kalau sudah ada satu lagi negara di bawahnya Indonesia tadi, silakan adik-adik tulis Malaysia. Kalau sudah ditulis Malaysia di bawahnya Indonesia tadi, kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia silakan dicatat adik-adik, yaitu perkebunan, perindustrian, dan perdagangan. Sudah dicatat? Kemudian yang kerjasama ini adik-adik isi dengan jawaban kalimat seperti ini. Mengirim hasil kebun karetnya ke Indonesia. Sudah adik-adik, gampang ya? Ikuti petunjuknya dengan baik dan benar. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berapa itu adik-adik? Halaman 45. Di halaman 45 ini ada yuk berlatih bahasa Indonesia. Tapi seperti biasa adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Fakta Unik tentang Penyu. Setelah mendengarkan isi teks laporan, tuliskan simpulan teks pada kotak di bawah itu. Simpulannya silakan ditulis adik-adik. Salah satu fakta unik dari seekor penyu adalah ketika bertelur, penyu menyimpan telur-telurnya di dalam pasir di tepi pantai agar tidak diburu oleh pemangsa. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah di stop videonya dan disalin jawabannya, kita lanjutkan ke halaman 46. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Adik-adik sebelum mengerjakannya, silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Tamasya ke Kebun Binatang. Kalau sudah, kita langsung ke pertanyaan nomor 1A. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Jawabannya adalah sikap Komang baik dan tegas karena sudah mau menegur dan menasihati adiknya. Kemudian pertanyaan yang B, bagaimana pendapatmu tentang sikapnya adik? Yang B jawabannya adalah sikap adik kurang baik karena telah bersikap berlebihan saat mengambil makanan. Kemudian yang C, apakah sikap Komang dan adik sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila? Jelaskan alasanmu. Oke, alasannya agak panjang. Sikap Komang sudah sesuai sila kelima karena Komang bersikap adil. Sedangkan adik Komang belum sesuai sila kelima karena bersikap serakah. Silakan itu jawabannya ditulis. Di stop dulu videonya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa akibat yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila? Yang akan terjadi apa adik-adik? Ini jawabannya adik-adik ya. Akan terjadi perilaku yang tidak adil yang dapat merugikan orang lain. Kemudian nomor 3. Mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan? Jawabannya adalah agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tenteram, dan sejahtera. Lanjut ke nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh pengamalan nilai-nilai kelima Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, pertama yang di rumah dulu ya. Yang pertama adalah membagi kue dengan adik dengan adil. Yang kedua contohnya adalah membagi tugas membersihkan rumah dengan adil. Kemudian yang ada di sekolah, membagi tugas sekolah sesuai kemampuan anggota, membagi tugas piket dengan adil. Adapun yang di masyarakat contohnya adalah membagi kue kerja bakti adalah membagi tugas kerja membagi tugas kerja bakti dengan adil.
Kemudian menghargai hasil kerja orang lain. Nah, itu semuanya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham dan pintar. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka selalu dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Bu Pena jilid 6A tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.